hu ahad, hu ahad. Madad Muhammad, ja'ana nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Madad Muhammad, Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Busra lana bil Mustafa salaman ya Nabi Allah. Muhammad Sayyidul Alamin al-madada ya Rasulullah. Madad Muhammad, ja'ala nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Rabbi ja'al mustama'na salaman fid dunya wal akhirah bisolati wassalami al-madada ya Rasulullah. Madad Muhammad, ja'ala nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadinil mubtaqa sholatan tabtahu li biha al-madada Muhammad wa rahmatan wa minnatan wa nikmatan wa fadilatan wa kunyatan wa sultanan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan fid dunya wal akhirah. Madad Muhammad, ja'ala nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Mohonkan ampunan telah tiba Nabi Muhammad, selamat datang. Salawat dan salam kepadamu wahai utusan Allah. Busra lana bil Mustafa salaman ya Nabi Allah. Muhammad Sayyidul Anbiya ada ya Rasulullah. Berita gembira untuk kami dengan Nabi terpilih, kesejahteraan wahai Nabi Allah. Muhammad penghulu semesta, mohonkan ampunan kami kepada Allah wahai utusan Allah. Madad Muhammad, ja'ala nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Rabbi ij'al mustama'na salaman fid dunya wal akhirah bisolati wassalam al-madada ya Rasulullah. Rabbi jadikan perkumpulan kami sejahtera dunia dan akhirat dengan salawat dan salam. Mohonkan ampunan kami kepada Allah wahai utusan Allah. Madad Muhammad,
sholli ala Muhammadinil Muqtaqa salatan taqawli biha al-madada Muhammad wa rahmatan wa minnatan wa ni'matan wa fadilatan wa bunyatan wa sultanan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan fid dunya wal akhirah. Ya Rabbi, berilah salawat kepada Nabi Muhammad yang diharapkan, salawat yang membuka untuk kami dengan madad Muhammad, membukakan rahmat dan anugerah, nikmat dan keutamaan, kecukupan dan kekuasaan, sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidain wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hadzal majlis wa liman sabaqa li hadzal majlis wa liman anfaqa li hadzal majlis wa liman qaddama li hadzal majlis. Syekhul Fatihah. Alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani bi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunya wa nafa'ana bihi wa ulumi bid-darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah memberikan kepada kita kemuliaannya, kemuliaan di dunia dan kemuliaan akhirat. Allah meluaskan rezeki untuk kita, rezeki untuk kita, ibu bapak kita, rezeki untuk anak-anak kita, keturunan kita, handai tolan kita, rezeki yang banyak. Sembari kita berdoa, Allahumma nas'aluka rizqan kasiran kama kasarta rizqan li Nabi Sulaiman alaihissalam birahmatika arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan, kesibukan kita untuk selalu mengagungkan Allah, wa muqimas shalah, menegakkan salat untuk kita, untuk anak-anak kita, keturunan kita, serta menyibukkan hati kita untuk selalu mengagungkan dan makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dihormati li sahibil mudaris, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, guru Aini, guru Rahyono, guru yang lain yang hadir pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan istiqomah Allah memberikan kepada kita, dan sampai kita selalu dicap oleh Allah orang-orang yang menyukai menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW hanya mewarisi satu hal saja kepada umat manusia ini, yaitu ilmu namanya. Dari ilmu itulah orang menjadi beriman, bertambah-tambah imannya. Dari ilmu itulah bertambah keislamannya. Dari ilmu itulah bertambah ihsannya kepada Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Sehingga beliau mengatakan ilmu itu adalah warasatul anbiya. Ilmu itu adalah warisan kepada para nabi. Sesungguhnya
Ilmu itulah yang mendatangkan kepada kita berkah di dunia dan akhirat. Dan Allah berjanji, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Subhanallah. Dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani, minggu kemarin Syekh mengatakan dalam minggu kemarin bagaimana sabar itu menjadi asas bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, asas hidup bagi para aulia Allah, dan ternyata bahkan juga menjadi asas pokok jantung bagi para nabi-nabi. Orang-orang yang tidak ada kepentingan ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang tidak ada kepentingan untuk masuk ke surga, pasti mereka tidak akan pernah bisa bersabar dan tidak mau sabar dalam hidupnya. Artinya semua para wali Allah, para aulia Allah, para nabi-nabi menjalani dan menekuni kesabaran itu, subhanallah, dalam hidup mereka. Wasbir wa'mal, bersabarlah kalian, kata Syekh. Wa'mal, beramallah kalian, hatta yasri biqalbika, sehingga sabar dan amal-amal soleh kalian itu yasri biqalbika, dia berjalan di hatimu. Wasirrika, berjalan di sirmu. Waruhika, berjalan di ruhmu, ila babil korbi, sampai masuk kepada pintu dekatnya dirimu, mir rabbika azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut nama Allah itu biasanya azza wa jalla, ya, Allah azza wa jalla. Kalau kita biasanya, kalau di masyarakat, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya? Kalau subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, lagi maha tinggi, itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah azza wa jalla, Allah yang memiliki memiliki kemuliaan, wa jalla lagi maha besar. Nah itu aja beda, artinya saja maknanya beda, tapi maknanya sama kedua-duanya, ya. Jadi boleh Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah azza wa jalla. Nah, tadi ada kalimat sabar itu sampai berjalan di hati kamu. Kayak apa itu? Artinya sabar itu pasti menggores di hati kita. Contoh misalnya, orang yang kena kepedihan hidup, kesusahan dalam hidup, tergores tidak di hatinya? Tergores di hati. Karena begitu lama dia menderita, dia sabar, lama dia menderita sampai tergores di dalam sirnya. Tergores dalam sirnya. Sir itu lebih dalam dari hati. Tergores dalam sirnya bagaimana? Hidup ini ternyata bersabar lah. Oh begitu kan, sampai tergores sudah di hatinya. Kalau tidak sabar, tidak ada hidup nih. Sama kalau orang sudah biasa minum kopi, iyalah, bila makan tidak ada kopi, bila minum tidak ada kopi, mana kopi nih? Atau kalau orang suka makan sambal, sampai mengklaim, dia berkata apa? Kalau makanan itu tidak ada sambal pedas, rasanya dia belum makan, rasanya dia belum makan lagi nih. Kenapa jadi belum makan? Tidak ada lomboknya. Itu berarti sudah tergores sampai kepada sirnya, bahkan sampai ruhnya. Nah, sampai ruh lah. Bila ruhnya membuka gitu dulu. Sampai pada rohnya kita tersakat. Maka sampai roh itu sudah bentuknya, roh itu bisa dipahami melalui indrawi, perasaan. Roh itu bisa dipahami. Diri kita itu pada roh. Jadi nanti ada gambaran dalam Jala'ul Qadir, dalam kitab At-Tazkirah, bagaimana roh, diri itu disebut dengan nafsan, ada lagi roh. Ruh dan nafsan itu satu kesatuan nanti. Kita teruskan. Al ulama wal aulia, para ulama, para aulia Allah, ujar Syekh. Wal abdal, para wali-wali tingkat badal. Warisul anbiya,
dan warisul anbiya, mewarisi para nabi-nabi itu. Warisul anbiya as-samasir, samasir itu simsar, simsar itu maklar. Para aulia Allah, para nabi, semua para nabi itu simsar atau samasir, maklar. Nah, maklar sebenarnya. Maklar, paham nggak Bian? Maklar itu apa? Kayak apa maklar? Hah? Maklar itu perantara lah. Iyalah. Perantara. Utusan Allah itu kan perantara. Supaya kita beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada perantara, mana tahu kita? Adalah tahulah. Nah, kalau bahasa umumnya simsar ini, mana kita tahu beriman kepada Allah kalau tanpa ada rasul, ya lah. Tanpa ada para ulama, bisalah kita beriman kepada Allah? Tidak bisa. Simsar. Seorang suami kepada istrinya, ketika istrinya beranak, maka suami itu simsar. Ya lah, perantara. Nah, ya apa teguh? Bisa lah pin ngolah anak apa teguh? Ada bisa apa teguh lah. Nah, artinya seperti itu. Wahaulail munaduna baina aidin. Mereka itu nanti dipanggil bagaimana hasil kerja mereka, ya lah. Dan mereka itulah yang nanti memberikan. Nah, itulah maka Nabi Muhammad itu nanti musyafa, beliau memberi syafaat kepada umatnya. Iyalah. Nah, ini ya Allah, umat hamba ya Allah. Wah, buka catatan. Ternyata banyak kesalahan-kesalahan ya Allah ya Nabi. Beri syafaat mereka yang disebut dengan syafaat al-ujma. Syafaat al-ujma itu syafaat bagi seluruh umat Islam. Karena semuanya otomatis semuanya umat Islam dapat syafaat. Kecuali yang tidak respect, yang tidak menerima Rasulullah. Nah, berarti lain umat Rasulullah. Hati-hati, itu orang yang membatalkan dirinya karena tidak mengakui. Makanya kita ada salawat tadi itu, salawat 100 nama-nama Nabi lah, gelar Nabi, supaya kita akui semuanya. Paham lah? Nah, jadi kada betah lagi. Nabi itu misalnya tadi disebut Abu Tauhid. Nabi itu disebut dengan Al-Mustaba. Nah, bukan maha, istimewa, Nabi yang istimewa. Mustafa, Nabi itu yang terpilih dan seterusnya. Al-mu'min la yaqabu ghairullah. Mukmin itu akhirnya sampai kepada keimanan puncak, tidak ada yang ditakutinya kecuali takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yarju ghairahu, dan dia tidak mengharap lagi kecuali hanya kepada Allah. Itulah mukmin yang sejati, yang dalam Al-Quran wa minan nas, sebagian daripada manusia ada yasri atau nafsahu, ya kah, ibtigha mardatillah. Sebagian manusia ada yang mereka itu mengorbankan yasri nafsahu, mengorbankan dirinya, ibtigha mardatillah, mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. No, itu di dalam Al-Quran. Nah, itulah orang yang nanti sukses dalam 5 ripatillah. Dalam kitab Uyunul Hikayat ditulis oleh Imam Qurtubi, ya. Ibnu Jauzi, ya, bukan Imam Qurtubi, Ibnu Jauzi mengatakan, nah sini kita ambil. Hadatsana Ahmad Ibnu Ubaid qala akbarana Ali ibni Muhammad al-Madaini qala Kumail, berkata Kumail, ada seorang sahabat bernama Kumail. Wa ba'da riwayat tajidu ala ba'din, dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Aqaja biyadi Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib. Suatu kali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menangkap tanganku, memegang tanganku, mengajak aku untuk berduduk, berpenderan, berbicara.
Jalan-jalan, berjalan, sampailah sebuah tempat yang seperti gua lah. Bil jabani, naik ke atas gunung lah. Sumakola, kemudian duduk-duduk bersama Kumail. Ya Kumail, ujar Ali ibnu Jiyad, wahai Kumail ibnu Jiyad, inna hadhil qulub, sesungguhnya hati itu, awiyah, hati itu ada kerongkongan, ada yang dalam di dalamnya, yaitu sir. Kamu harus perhatikan jiwamu terhadap Allah aja wa jalla. Ihfaz anni ma'akululaka, salah satu annasu, salah satu, perhatikan apa yang kau katakan kepadamu. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib. Manusia itu jar Ali bin Abi Thalib, salah satu, ada 3 kelompok manusia itu. Pertama, kelompok yang disebut alimur rabbani, orang alim rabbani. Jadi orang alim rabbani, alim ketuhanan, alimur rabbani. Alim ketuhanan, satu kelompok. Kelompok yang kedua, muta'allim ala sabili najatin, orang yang belajar agama ala sabili najatin, untuk mendapatkan keselamatan. Nah, kayak kita nih namanya belajar agama. 2 kelompok dah. Alimur rabbani, nang dari belajar nih nanti dapat jadi ilmu alim rabbani, belajar. Yang ketiga, nah ini wahamajaru'aun atba'a kullana ikin mulawinun ma'akuli rihim, kelompok yang tidak tahu menahu tentang agama, tidak mau ke majelis taklim, tidak mau belajar. Atba'a kullana ikin mulawinin, dia hanya mengikuti isu-isu mulawinin yang mempengaruhinya dalam hidupnya. Ma'akuli rihim, dari mana angin berhembus. Kalau kita ini ada selebaran WA kah kena? Nah, apa-apa kah? Iyalah. Skincare, jadi skincare, berarti hebatnya skincare. Apa tidak tahunya karena tidak ada ilmu. Karena ada pulang WA, susu cap mabuk bisa menyehatkan orang, cap mabuk bisa menyehatkan orang. Juga karena tidak belajar, akhirnya dia ikut-ikut aja apa gombang-gambing di kehidupan hari-hari ini. Dia tidak mau belajar agama. Lam yastadi'u binuril ilmi, sehingga mereka tidak memberikan cahaya pada ilmu. Tidak ada cahaya ilmu pada diri mereka. Binuril ilmi walam yarji'u ila ruknin wasik, sehingga tidaklah mereka mendapatkan pokok daripada kehidupan mereka. Matinya ya wallahu alam bisawab, lagi matinya kayak Pak. Banyaklah sampai ke tuha-tuha kena, sampai umur sudah 30, 40, 50, 60 ngerado sana kemari aja. Karena yang dikisah-kisahkan sesama kekawanan berbangga-bangga diri, berbangga-bangga tentang emas, perak, berbangga-bangga tentang kesuksesan hidup duniawi. Janganlah. Ada juga biniku nyojar 3 ikung, masalahnya 2 aja kalau ajar. 3. Berbangga-bangga dunia. Maka orang-orang ini hati-hati, kata Ali. Kamu camkan, wahai Kumail, kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kamu yang pertama atau paling tidak yang kedua, selalu dalam keadaan menuntut ilmu. Apa ilmu itu yang diajarkan oleh ilmu tadi? Karena ilmu itulah yang mengakibatkan kita menjalankan sabar dalam hidup ini. Sabar kita melihat anak kita pinambungol pada orang lain misalnya, sabar kita ada kawai, tapi kita terima, sabar kita berdoa akhirnya kepada Tuhan. Melihat kehidupan kita susah, akhirnya mengangkat tangan kita kepada Allah, ya Allah murahkan rezeki hamba, biar malaikat jangan pina murah mahalakan mang rezeki. Kenapa malaikat mun murah jar kena berjualan jar ujungannya murah terus jar nang mahal-mahal bang ya barang aja ya. Kalalah maksudnya adalah perbanyak rezeki. Jadi Allah tuh tidak melihat kata-kata, Allah melihat maksud yang kita ucapkan. Begitu aja. Orang berdebat masalah politik,
Masalah apa? Masalah apa politik nih? Masalah apa guru? Presiden, guru lah, masalah apa lagi? Masalah politik tuh pang. Mengarahkan semuanya. Berdoa mudahan hamba di luar dari fitnah-fitnah mereka. Ya Allah, melihat di TV, bo, pajak naik ya, mah pajak naik terkejut kita. Amas naik terus boy. Ih. Apa nih amas larang terus? Apa jadi dipikirkan amas larang? Karena kita memikirkan bisa lah turun amas, harga turun bisa lah bu, bisa lah. Ada penting berdoa, angkat tangan berdoa ya Allah. Jangan di hadapan orang, kamu angkat tangan dalam hati aja, dalam hati. Atau karena di rumah, ya Allah. Mudahan hamba kawa menyimpan emas 200 gram ya Allah. Kawa beli emas 200 gram. Nah, santayam sudah. Ya kelak. Bilanya 200 gram yang sudah. Ya kelak, Bu. Hendak lah pian bisi emas 200 gram. Nah, ulun doakan pian bisi bertambah emas pian jadi 200 gram bae. Amin. Nah, itu ada juga manfaatnya. Jadi bingung. Tapi dengan catatan sabar. Kita jalani hidup ini sabar. Sabar kita lakukan karena apa? Bukan karena terpaksa sabar ini. Tapi semata-mata karena Allah. Tahu kita itu ilmunya para nabi-nabi. Subhanallah. Kan pian mudahan pian luas rezeki diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madad Muhammad ja'ana nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Madad Muhammad, madad Muhammad, Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Busra lana bil Mustafa salaman ya Nabi Allah. Muhammad Sayyidul Alamin Al-Madada ya Rasulullah. Madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ala nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Rabbi ja'al mustama'na salaman fid dunya wal akhirah bisolati wassalami al-madada ya Rasulullah. Madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ala nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadinil mubtaqa sholatan tabtahu li biha al-madada Muhammad wa rahmatan wa minnatan wa nikmatan wa fadilatan wa kunyatan wa sultanan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan.